Yes, selamat datang kembali semua lagi di Crypto Daily Indonesia. Kembali Crypto Daily Indonesia hadir hari ini memberikan informasi terbaru di industri kripto. Berita menarik apa pada kesempatan kali ini yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua? Ada dua objek, artinya ada dua berita yang saat ini cukup urgent, cukup viral, cukup banyak diperbincangkan di utas Twitter, di beberapa pemberitaan kripto internasional teman-teman. Di antaranya CEO Coinbase ya, Brian Armstrong berbicara di Financial Times. Dia mengatakan bahwa dia mengungkapkan bahwa SEC mengatakan awal-awal digugatnya di bulan lalu digugatnya Coinbase oleh SEC teman-teman semua. SEC ini meminta Coinbase ya, salah satu exchange terbesar di Amerika Serikat. Intinya Coinbase ini exchange terbesar di Amerika Serikat teman-teman semua. SEC meminta terhadap CEO Coinbase Brian Armstrong ya, terhadap Coinbase lah, intinya seperti itu. Meminta untuk apa? Meminta untuk menghentikan seluruh perdagangan selain Bitcoin. SEC menganggap selain Bitcoin semua adalah sekuritas. Maka ini yang memicu kembali ya, kalau teman-teman buka di Twitter, di beberapa pemberitaan kripto ya, Anda pasti melihat berita tersebut. Dan saya mendapat informasi bahwa SEC ya, sesuai berita yang saya dapat ya ini teman-teman, SEC itu datang kembali ke Coinbase untuk meminta kembali agar Coinbase ini menghentikan seluruh perdagangan selain Bitcoin teman-teman semua. Baik, saya akan berbicara tentang hal tersebut ya. Di lain hal, bukan hanya itu, saya akan berbicara juga tentang salah satu proyek DeFi yang telah dieksploitasi ya di beberapa jam yang lalu. Mungkin di antara Anda sudah mengetahui proyek apakah itu, teman-teman semua. Sebentar kita akan cek ya salah satu proyek DeFi yang telah dieksploitasi. Baik, kita akan cek dulu saat ini pergerakan terbaru dari global market cap ya. Kita akan coba mengupdate lagi ya. Sudah lama tidak tidak melihat global market cap saat ini ya. Ini bersumber dari CMC teman-teman. Today's cryptocurrency price by market cap saat ini duduk di 1,18 triliun dalam keadaan flat saja ya, kalau dalam 24 jam terakhir di 0,02%. Kemudian teman-teman di sini kita lihat untuk si Bitcoinnya ya, Bitcoin kembali bisa dikatakan flat juga dalam 24 jam terakhir, sedikit bullish 0,18%, duduk di harga 29.300-an US dollar. Menyusul Ethereum juga ya, hampir sama flat juga, minus 0,46% di harga 1.865 US. Kemudian kita melihat BNB di sini ya, BNB juga dalam keadaan flat juga ya, 0,47% sedikit naik di atas harga 240-an US dollar. Kemudian XRP masih bertahan di peringkat 5 ya. XRP ini sempat bertahan di peringkat 4 teman-teman semua ya, awal-awal yang dimana SEC ini kalah dari pertarungan antara XRP dan Ripple dan SEC teman-teman semua, karena hakim distrik selatan Amerika Serikat mengatakan XRP ini bukan sekuritas seperti itu. Kemudian di lain hal ada Dogecoin ya, sedikit turun 1,36%, tetapi kalau teman-teman secara 7 harian atau time frame 7 harian itu Dogecoin ini profit ya, mengalami kenaikan 5% lebih, dan beberapa altcoin lain yang turun ada Solana di sana, Tron, Litecoin sedikit turun, Polygon Matic sedikit turun juga, Polkadot ya, termasuk Shiba Inu juga sedikit turun. Seperti itu teman-teman semua pergerakan terbaru dari global market cap dan koin token teratas saat ini. Baik, saya akan langsung tunjukkan kepada Anda berita terbaru yang cukup trending di utas Twitter dan di beberapa pemberitaan kripto lainnya. CEO Coinbase mengatakan SEC memintanya untuk menghapus semua cryptocurrency kecuali Bitcoin. Wow, ini hal yang mengherankan ya. Apa yang dikatakan oleh SEC ini, aturan belum jelas ya teman-teman semua. Kripto yang dianggap sekuritas bagaimana, ini yang dibingungkan sebenarnya orang-orang yang pro dengan kripto. Belum ada regulasi yang menjelaskan ya aset kripto itu dianggap sekuritas bagaimana, dianggap non sekuritas bagaimana teman-teman semua. Ini bersumber dari Financial Times. Di sana CEO Brian Armstrong berbicara tentang hal tersebut. Brian Armstrong, kepala eksekutif Coinbase, mengatakan regulator sekuritas memintanya untuk menghentikan perdagangan semua token kecuali Bitcoin sebelum menuntut bursa bulan lalu. Itu perkataan bulan lalu ya teman-teman, harus garis bawahi, itu perkataan bulan lalu. Nah, ini yang diungkapkan oleh CEO Coinbase di Financial Times di beberapa jam yang lalu teman-teman, sebelum rilisnya berita ini ya, tentunya seperti itu. Next, Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat meminta Coinbase, pertukaran cryptocurrency terbesar di negara itu, untuk menghentikan perdagangan di semua cryptocurrency kecuali Bitcoin.
sebelum menggugat perusahaan, kata CEO Coinbase. Brian Armstrong, kepala eksekutif Coinbase, membuat komentar dalam wawancara Financial Times yang diterbitkan hari ini, menyatakan bahwa permintaan tersebut datang sebelum SEC mengambil atau melakukan tindakan hukum terhadap perusahaan bulan lalu. Next, Coinbase yang menawarkan lebih dari 200 token atau koin ya. Jadi exchange Coinbase itu lebih dari 200 token atau koin yang terdaftar di sana, di platformnya teman-teman, digugat oleh SEC awal bulan lalu karena diduga melanggar undang-undang sekuritas dan memfasilitasi perdagangan yang tidak terdaftar dalam 12 token digital yang dianggap sebagai sekuritas. Ini saya sudah bahas juga di beberapa minggu yang lalu ya, tentang gugatan yang dilakukan oleh SEC ini teman-teman. Di sana ada Solana, kemudian Polygon Matic, dan beberapa project kripto lainnya ya teman-teman semua, seperti itu. Next, mereka kembali kepada kami. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Apa yang diungkapkan oleh Brian Armstrong, dia katakan mereka kembali kepada kami dan mereka berkata, kami percaya setiap aset selain Bitcoin adalah sekuritas. Ini yang diungkapkan oleh SEC ya, kata Brian Armstrong kepada Financial Times, dan kami berkata bagaimana Anda sampai pada kesimpulan itu, karena itu bukan interpretasi kami tentang hukum. Dan mereka berkata kami tidak akan menjelaskannya kepada Anda. Anda harus menghapus setiap aset selain Bitcoin, yaitu permintaan dari SEC. Mengherankan ya, memang kalau kita lihat ya dari sudut pandang kita ya tentunya yang pro dan kripto, agak sedikit mengherankan teman-teman ya. Kenapa SEC ini melakukan banyak gugatan terhadap koin-koin atau aset kripto selain Bitcoin ya, padahal aturan di Amerika Serikat dari SEC itu sendiri belum jelas bagaimana koin sekuritas dianggap sekuritas, bagaimana koin atau token yang dianggap non sekuritas, seperti itu teman-teman semua. Bukan hanya ini, seperti apa yang saya katakan tadi, saya akan berbicara juga dengan salah satu project DeFi yang tereksploitasi, diretas di beberapa jam yang lalu. Puluhan juta dolar hilang, dicuri teman-teman semua. Entah yang eksploit, tidak ada yang tahu siapa yang eksploitasi, yang retas, entah itu kelompok, dan bahkan rumor juga ada beberapa orang-orang mengatakan, menganggap ini orang dalam ya, pekerjaan orang dalam dari project itu. Jadi apa projectnya? Yaitu Curve teman-teman ya, project daripada DeFi teman-teman, protokol DeFi. Penyerang mencuri 24 juta US dari beberapa proyek DeFi dieksploitasi Curve Pool ya. Jadi yang dieksploitasi itu adalah project Curve teman-teman semua, salah satu project DeFi. Eksploitasi tampaknya berakar pada masalah dengan, nah jadi istilahnya itu istilah dalam pemrograman itu ya, masalahnya kenapa dieksploitasi yaitu masalah dengan hyper ya, itu istilah bahasa dari pemrograman, bahasa pemrograman alternatif untuk kontrak pintar. Next, beberapa protokol keuangan terdesentralisasi diserang pada hari Minggu oleh penyerang yang mencuri kripto senilai lebih dari 24 juta US dollar. Penyerang memanfaatkan kerentanan dalam kumpulan likuiditas di Curve atau Curve Pool teman-teman, platform pembuat pasar atau market maker ya, automated market maker platform ya, seperti itu. Intinya bahwa ya yang saya katakan di sini, baru-baru ini telah terjadi pengeksploitasian, peretasan terhadap salah satu project ya, project DeFi karena kerentanan ya. Ini bahasanya adalah Viper teman-teman ya, istilahnya seperti kurang lebih seperti itu ya, bahasa pemrograman yang dinamakan dalam industri ini, seperti itu teman-teman semua. Kalau kita melihat ya secara chartnya, dalam sini kita lihat dari Coin Market Cap ya, itu mengalami penurunan. Jadi Curve ini mengalami penurunan lebih dari 12% semenjak dibuatnya video ini. Sebelum dibuat video ini tadi sempat saya melihat lebih dari 15% mengalami penurunan, seperti itu ya, diperdagangkan di 0,642 US dollar per CRV-nya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Saya pikir teman-teman semua cukup sekian dulu informasi kali ini. Semoga informasi yang kami sajikan di kesempatan kali ini dapat menambah wawasan teman-teman di industri kripto. Seperti biasa saya harus sampaikan kepada Anda, jangan lewatkan untuk terlibat dalam tim Crypto Daily Indonesia. Ikuti kami di Twitter, ikuti kami di YouTube teman-teman. Cukup sekian dengan Sofyan di sini, owner Crypto Daily Indonesia. See you, bye-bye.